Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, IWB tahu sampean menunggu banget dengan pencerahan IWB, dengan review IWB bagaimana pada saat kemarin ya. Jadi from hero to zero pada Marc Marquez, bahkan lihat nih, saking nunggunya sampean sampai komen-komen seperti ini, lihat nih. Wah, komennya pedes-pedes Kang Mas. Tapi teman-teman gak ada hubungannya, Cak. Mau Marquez crash, mau Marquez menang, kita memang pada kondisi momen lebaran. Jadi masa IWB nggak boleh lebaran Kang Mas, makanya ya kita agak lambat ya. Sebab kita banyak bersilaturahmi kepada teman-teman semuanya, kepada kerabat semuanya, sehingga kita nggak menggarap ya video kemarin. Jadi bukan masalah apapun, jadi bukan masalah Marquez problem, Marquez crash, tapi memang kita kan lebaran Kang Mas. Jadi mohon ditunggu ya, yang komen-komen mungkin happy, yang saat ini pro pada Peko, yang fansnya Peko, dan juga mungkin para fans Marquez yang kecewa, sampean sabar aja, karena setiap balapan itu selalu ada naik dan turun. Jadi kita sudah tekankan kemarin, WB sudah bahas ke sampean semuanya, bahwa Peko sudah siap tempur. Ya kan, kalau sampean membuka video kemarin, WB sudah jelaskan ke sampean gamblang padang jinglang, bahwa secara pace memang Peko improve-nya banyak. Dan itu terbukti, Cak, bagaimana di Austin yang kita lihat secara pace memang Peko betul-betul improve-nya signifikan dibandingkan dengan di Argentina dan juga Thailand, yang mana pada saat finish di race rata-rata bisa berkisar 6 sampai dengan 10 detik, tapi ternyata kemarin nempel, Cak. Walaupun teman-teman semuanya kita perlu bahas bedah what happened right now dengan Marquez. Ada apa dengan Marc? Dan teman-teman, jika kita menggali lebih dalam, race kemarin diawali dengan kondisi cuaca yang tricky. Jadi, Cak, kalau sampean mengingat kemarin bagaimana Marquez membuat ulah. Jadi Marquez membuat drama yang akhirnya diikuti oleh para pembalap lainnya. Hanya ada 3 pembalap yang menggunakan ban tipe slick, yakni Binder, Enea, dan juga Ogura. Sementara pembalap lainnya menggunakan tipe ban wet. Padahal, Cak, saat itu kemarin detik-detik sebelum race, ternyata kondisi cuaca sudah semakin mengering dan Marquez melihat ini kayaknya salah deh kalau kita menggunakan ban wet. Dan ternyata strategi Marquez adalah satu, dia akan mencoba untuk mengganti bannya dan dia yakin sekali kalau semua pembalap akan mengikutinya, dan ternyata memang betul adanya, Cak. Dan dia yakin ya seandainya tidak ada pembalap yang mengikutinya, maka punishment-nya hanyalah satu. Dia akan mundur di grid paling belakang atau start di paling belakang. Dan itulah yang menjadi dasar bagi Mike Webb ya, teman-teman semuanya, race director, yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Marquez dan juga tim Ducati yang sepertinya kurang paham. Sebab mereka berpikir punishment-nya adalah mundur secara gridnya, start dari paling belakang ketika melakukan hal kemarin itu. Tapi ternyata jika seandainya dari film steward ataupun race director tidak memerintahkan untuk mendelay start, maka ancaman dari para pembalap adalah mereka akan mendapatkan right through penalty. Dan itu akan membuat mundur ya kira-kira sekitar 30 detikan. Dan itu akan merugikan Marquez dan juga para pembalap lainnya yang kemarin seandainya ya, mungkin ada 3-4 pembalap yang mengikuti, pastinya tidak akan delay, akan tetapi untungnya ya, sekali lagi untungnya, itu banyak sekali pembalap, hampir semuanya yang mengikuti Marc Marquez, jadi mengganti ban slicknya, dan itu membuat race director memutuskan untuk mendelay 10 menit, sebab itu berbahaya bagi keselamatan. Jadi teman-teman, itu sekelas informasi buat saya semuanya. Yang pertama, kita openingnya demikian, dan teman-teman, IWB juga ingin membahas satu hal. Ternyata Cak Marquez mengatakan bahwa yang terjadi kemarin adalah kesalahannya. Dia meminta maaf sama timnya, dan WP ingin menjabarkan sama semuanya. Apa yang terjadi dengan Marc? Apa yang membuat Marc akhirnya crash? Dan apakah memang Marc betul-betul, dalam kata kutip ya, dia problem dengan motornya? Karena harus tahu sampean, Marc kemarin menggunakan motor kedua. Dan ternyata motor kedua ini membawa dia crash. Dan ada beberapa nih soalnya informasi dan juga beberapa opini yang mengatakan Marc tidak nyaman dengan motor keduanya. Apakah itu terbukti, Cak? Kita akan membahas semuanya berdasarkan data. Kita nggak mau berasumsi, dan IWB ingin sodorkan ke semuanya yang terjadi kemarin, termasuk bagaimana race pace-nya. Dan apakah jika Marquez tidak crash, maka Marc akan juara? Kita akan langsung bedah detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, analisis ya. Jadi buat sampean semuanya, biar sampean tahu seperti apa kemarin, dan ini adalah cuplikan bagaimana Marquez akhirnya crash, Marquez melakukan kesalahan dan Marquez mengakui this is my mistake. Ini adalah cuplikan Marc menggunakan motor GP 24,9
dan ini adalah T4, jadi tikungan 4 di mana Marquez crash. Tapi ini cuplikan satu lap sebelum dia crash. Jadi ini adalah cuplikan pada lap ke-8. Jadi satu lap sebelum dia crash dan bagaimana dia memasuki curb ya, jadi memasuki apex pada kondisi normal tanpa melakukan kesalahan. Dan inilah gambarnya, Cak. Inilah, Cak, gambar. Nah, ini dia, Cak. Posisi Marquez yang biasanya seperti ini, Cak, masuk ke apex ya. Ini ada T4, tikungan 4, dan ini, Cak, pada kondisi lap normal seperti ini, Kang Mas ya. Jadi kalau sampai nanya ke IWB, inilah seharusnya yang dilakukan oleh Marquez. Jadi sebelumnya Mark melibas tikungan tersebut dengan sangat rapi tanpa menginjak bagian curves putih ini, Cak. Karena memang curve putih ini informasinya ya kita sebutnya adalah pembatas lah trotoar gitu ya. Tapi ini curve sebutannya, ini adalah sebuah lintasan yang very low traction. Itu konfirmasi dari Marquez sendiri juga Peko. Dan inilah posisi Marquez pada kondisi normal. Jadi saya bisa intip di sini ya teman-teman. Pada saat kondisi normal, pembalap akan melibas di pinggir banget. Kita akan coba zoom setelah ini. Nah, jadi ini adalah kondisi normal dan ini pada kondisi yang aman sebelumnya. Jadi sangat clear, sangat rapi. Ya, tidak ada indikasi dia melibas curb yang berlebihan. Jadi memang banyak tetap di aspal. Ini adalah lap sebelumnya, lap normal. Sekali lagi lap normal. Nah, kita zoom dan ternyata memang banyak clear, tidak menginjak garis putih ya. Nah, pada kondisi kemarin, nah yang pada saat dia crash, Marquez menuju pada lap tersebut ya. Nah, seperti ini. Pada lap tersebut, ini ketika Marquez crash ya. Jadi teman-teman bandingkan yang tadi bagaimana dia clean ya di sini, tapi Mark pada saat crash kemarin di lap 9 dia menginjak garis putih ini dan itulah yang menjadi bencana. Lihat nih teman-teman tuh. Dia terlalu jauh banget masuk ke dalam. Dia terlalu overconfidence ya, teman-teman lihat nih. Sudah masuk beberapa inci dari biasanya dan inilah yang membuat akhirnya, nah kita zoom seperti ini, membuat akhirnya dia lost traction front end-nya. Jadi ban depannya lost traction dan yes, langsung delosor Kang Mas. Tidak bisa apapun Marquez, tidak ada yang bisa dilakukan apapun itu adalah kondisi yang betul-betul kita katakan big mistake ya. Jadi Marquez memegangi motornya dan inilah, Cak, yang membuat kita juga salut sama Marquez ya teman-teman semuanya, karena Mark berusaha mencegah motornya mengalami rusak berlebih. Dia menahan motornya supaya nggak berputar banyak, tapi masalahnya adalah leathernya atau racing suite-nya terkena aspal dan ternyata tidak mampu menahan friksi atau gesekan aspal yang sangat ekstrim dan itu membuat jebol pada sisi kanan lengannya, Cak. Nah, ini dia posisi Marquez menahan dan ternyata juga kita pastikan footstep Marquez motornya sebelah kanan hilang, hancur, patah ya. Jadi seperti ini, Cak. Tuh ya. Oke, teman-teman. Jadi itu gambaran bersama semuanya ya. Kenapa Marquez bisa crash dan ternyata memang itu adalah kesalahan murni, overconfidence dan seharusnya dia tidak menginjak curbs terlalu dalam ya. Jadi pada kondisi normal yang bisa kita katakan bahwa itu adalah big mistake. Pasca Marquez mencoba untuk bangkit lagi dan dipastikan footstep bagian kanannya hilang, Cak, di sini, Cak, karena protol. Dan lihat nih tangannya di sini sampai tergores ya, cukup dalam. Ngeri juga lihatnya, nih lihat nih. Jadi ternyata memang jebol untuk leather suite-nya nggak mampu menahan gesekan yang luar biasa gara-gara Marquez menahan motor dan ternyata kondisi lengannya saat itu betul-betul tergores ke aspal sampai beberapa meter. Dan ini membuat leathernya jebol, Cak. Ya, seperti ini. Ya, kita sih sebenarnya juga cukup ngeri ya. Tapi memang sepertinya untuk racing suite tidak didesain untuk menahan gesekan terus-menerus seperti itu. Karena Marquez menahan motor dan hasilnya adalah mengerikan seperti ini, Cak. Tuh ya. Marquez mengalami cedera. Jadi sampai masuk ya dagingnya dikit keluar ya. Maksudnya kelihatan dagingnya, Cak. Seperti itu. Nah, teman-teman kita akan coba lihat untuk lap time-nya, Cak. Ini adalah analisis, Cak. Nah, jadi sudah jelas pada jinglang ya Kang Mas ya. Ibu sudah jabarkan dari A sampai Z bahkan race pace-nya dan teman-teman fix ya bahwa secara kecepatan memang Marc Marquez is the king di kota Amerika. Kita coba kompilasi lap time-nya dari awal sampai dengan lap ke-9, mungkin ke-8 ya yang paling tepatnya ya. Karena di lap 9 Marquez dan ternyata secara lap time memang Marquez lebih kencang dibandingkan dengan Peko. Makanya nggak heran, Cak, pada saat crash kemarin Marquez bisa terpaut semakin melebar ya dari 1 detik kemudian
terakhirnya pada saat dia crash di 2,2 detik, dan ini tentu gap yang sangat huge ya. Jadi memang gap yang jauh pastinya, dan itu yang membuat Marquez seperti terlena. Sepertinya Marquez overconfidence dan akhirnya dia melakukan kesalahan dengan masuk ke curb terlalu dalam, dan itu yang membuat dia crash karena curb tersebut memang licin. Itu diakui oleh Pecco. Pecco mengatakan bahwa pada saat praktis dia mencoba untuk menginjak curb tersebut lebih dalam dan dia merasa gripnya sangat low, dan ternyata Marquez melakukan kesalahan tersebut. Jadi teman-teman, ini akan bagus buat kompetisi ya. Jadi from hero to zero, karena sekarang hanya terpaut 1 angka saja dibandingkan dengan Alex, dan itu juga membuat Pecco semakin mendekati duo Marquez. Jadi kita happy sebenarnya karena akan ada tontonan yang seru. Dan teman-teman, ternyata Marquez mengakui bahwa dia salah. Dia tidak banyak mengatakan apapun kecuali this is my mistake, ini kesalahanku. Jadi di balapan memang apapun bisa terjadi, dan itu dijabarkan oleh Marquez secara gamblang. Bagaimana dia mengatakan bahwa I'm sorry to team, ya, jadi minta maaf pada tim karena memang itu adalah kesalahannya. Jadi kesimpulannya apa, Cak? Kesimpulannya adalah Mark, ya, bisa tekankan kemarin, saya mencoba buka video kemarin. Yang bisa mengalahkan Mark di Austin adalah Mark sendiri. Dia tidak boleh melakukan kesalahan yang pertama. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang ya konyol ya bahasanya, Cak. Jadi dia miskalkulasi, dan ketika itu terjadi maka Mark akan kalah. Karena kalau kita bongkar tadi, pada saat kita bongkar lap time-nya, secara gamblang bisa kita pastikan bahwa memang Marquez is in another liga. Fastest ya, jadi fastest lap-nya, kemudian konsistensi per lap-nya. Pecco pada saat dari 1 hingga 8, Pecco hanya mengalahkan sekali aja. Sebab secara general semuanya memang Marc Marquez is faster ya. Jadi itu, Cak, kesimpulan dari semuanya. Tapi race is race ya. Jadi hasil race adalah yang menentukan. Artinya ya Marc kalah karena dia melakukan kesalahan dan Pecco menang, dan kita tunggu seperti apa nanti di Qatar. Apakah Marquez akan kesulitan mencoba menahan Pecco, karena Pecco dari sejarahnya sangat bagus di Qatar. Kita lihat seperti apa, mengingat Marquez baru pertama menggunakan GP25 plus teman-teman, Marquez baru tahun kedua bersama dengan Ducati. Ini beda dibandingkan dengan Pecco yang sudah sangat lama di atas Ducati. Dan tentu saja kita akui ya, di luar daripada para fans yang membabi buta ya, yang nggak suka sama Marquez, kalau kita sudah kita harus tetap berikan apresiasi, kita tetap berikan semacam angkat topi lah kepada Marquez, bahwa dia memang pembalap yang adaptif, dia sensitif feelingnya, dia mampu mengoptimalkan motor yang baru dikenalnya 2 tahun, di mana dia sebelumnya bersama Honda. Itu, Cak, kesimpulan IWP. Silahkan komen di bawah, Cak, kira-kira. Apakah Saman yakin Marquez akan mampu menahan Pecco di Qatar? Atau mungkin sampai sendiri merasa bahwa udahlah pasti Marquez kalah, karena kemarin aja di Argentina dia glosor, Cak. Apalagi di Qatar yang notabene adalah teritori Pecco saat di Ducati. Jadi gitu aja, Cak, update di BP. Seperti biasa, kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Oh, jual aja, Cak. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Akhir kata, IWB haturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi mohon maaf, Cak, kalau mungkin selama IWB review motor, selama IWB memberikan pencerahan apapun itu, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang nggak sengaja membuat sampean tersinggung. IWB